Hai guys, apa kabar semua? Balik lagi di channel YouTube Gadget Squad bareng saya Oki Subrata. Kali ini saya akan bahas satu drone terbaru dari DJI yang punya desain ringkas dan juga ringan. Yang jelas drone ini cocok banget buat pemula. Ini dia DJI Flip. Ya, kayak yang saya bilang di awal tadi, salah satu keunggulan utama dari DJI Flip ini adalah desainnya yang sangat ringkas. Drone ini bisa dilipat jadi gampang dibawa kemana aja. Dan bobotnya yang ringan ini juga menjadikan sangat portable. Beratnya cuma 249 gram aja. Selain itu, kalau kalian perhatiin, desain baling-balingnya juga udah full coverage propeller guard, dimana dengan hal ini bisa ngasih perlindungan ekstra di bagian baling-balingnya sehingga drone lebih aman saat terbang. Buat material sendiri menggunakan bahan polikarbonat di bagian tepinya dan di bagian atas dan bawah dari serat karbon yang ringan. Penggunaan serat karbon ini juga memungkinkan DJI Flip punya struktur yang kokoh tapi tetap ringan. Nice. Oh ya, FYI buat unit yang saya coba ini adalah varian Fly More Combo-nya. Jadi buat penjualan DJI Flip di Indonesia, ini mulai dari 6 jutaan untuk model yang standar. Kalau kalian mau yang lebih lengkap, ada pilihan DJI Flip RC2 seharga 8 jutaan dan DJI Flip RC2 Fly More Combo-nya kayak yang unit saya coba ini dijual dengan harga 11 juta. Nah, by the way, buat cara pengoperasiannya sendiri ada 3 cara ya. Yang pertama tanpa remote, yang kedua pakai remote controlnya, kemudian yang terakhir pakai smartphone via DJI Fly App. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama cara paling simpelnya, drone ini bisa dioperasikan tanpa remote. Dan ketika baling-balingnya semua udah dibuka, drone ini akan menyala secara otomatis guys. Kemudian kalau kalian perhatiin di bagian bodinya sebelah kanan, ada satu tombol yang fungsinya buat switch ke beberapa mode. Yang pertama ada mode follow. Oke, kita akan coba mode yang ini dulu. Cara buat aktifinnya, setelah kalian pilih modenya, kalian tinggal arahin aja posisi kameranya ke depan kalian dan hold tombolnya selama 2 detik. Nanti drone-nya akan langsung naik sendiri dari telapak tangan yang disebut dengan fitur palm takeoff. Sesuai dengan nama modenya, drone bakal langsung ngikutin pergerakan objek secara otomatis. Cocok banget nih buat kalian yang mau ngerekam aktivitas olahraga di luar ruangan atau bikin konten travel vlog dan yang lainnya. Secara kualitas bisa dilihat videonya juga cukup mulus ya dan stabil. Selanjutnya ada juga mode drone yang bisa secara otomatis drone bakal terbang mundur dan ngejauh dari objek yang dipilih sambil merekam video pendek dengan latar belakang yang lebih luas dan menarik. Dan selanjutnya di mode circle memungkinkan drone buat terbang mengelilingi objek yang dipilih dan memastikan bahwa objek tersebut tetap jadi fokus utamanya dalam rekaman. Mode ini juga cocok buat kalian yang mau bikin konten video yang sinematik dan profesional atau buat konten media sosial dan film pendek. Next ada mode roket, salah satu mode favorit saya, di mana drone memungkinkan buat terbang lurus ke atas dengan kecepatan yang meningkat sambil merekam video yang dramatis. Kemudian ada mode spotlight di mana drone akan tetap mengunci fokus pada suatu objek meskipun drone tersebut bergerak atau berputar. Dan yang terakhir ada direction track, drone akan secara otomatis menyesuaikan posisinya dan mengikuti objek secara otomatis, menjaga jarak yang aman dan merekam video yang stabil. Oke, sekarang saya mau cobain DJI Flip ini menggunakan controller DJI RC2-nya atau juga bisa menggunakan controller DJI RC-N3 yang tanpa layar. Dan jujur kesan pertama kali genggam RC2 DJI Flip ini solid banget ya. Di samping bodi bagian kanan dan kirinya juga dikasih warna yang beda banget dan dibuat lebih bertekstur yang fungsinya biar lebih ngegrip dan gak licin saat dipegang. DJI RC2 ini juga punya ukuran layar yang menurut saya besar dengan ukuran 5,5 inci, di mana saya bisa ngelihat view dari kamera drone-nya dengan leluasa. Dan brightness layarnya ini juga cukup tinggi ya, dipakai di outdoor di bawah sinar matahari juga masih kelihatan oke. Pindah di bagian bawah remote-nya ada 2 tombol, C1 dan C2. Nah, 2 tombol ini bisa disesuaikan fungsinya yang bisa kalian atur sesuai dengan preferensi kalian lewat aplikasi DJI Fly App. Geser ke sebelah atasnya sedikit, ada tempat 2 buah control stick remote-nya. Cara pasangnya juga cukup gampang kok, tinggal kalian ambil dan pasang aja, diputar di bagian sini.
Di sebelah kiri ada tombol RTH buat mengembalikan drone ke titik awal penerbangan secara otomatis. Tombol powernya ada di sebelah bagian kanan. Kemudian geser ke bagian atas ada 2 lampu indikator, di paling kirinya buat lihat status connect drone-nya dan 4 buah lampu berikutnya buat status baterai remote-nya. Antenanya di sebelah sini, di samping kiri dan kanannya ada shutter video dan foto. Kemudian di bagian bawah sini, kiri buat adjust posisi lensa kamera atas dan bawah, dan kanan buat zoom kameranya. Oh ya, remote ini juga di-charge lewat USB-C di bagian sini, dan di sebelahnya juga udah ada port micro SD-nya. Oke, langsung aja kita nyalain si RC2-nya ini. Caranya, tekan sekali tombol powernya dan hold beberapa detik buat nyalain. Buat saya yang terbilang masih pemula ini, pertama kali lihat UI di remote RC2 ini, menu settingannya gampang dan cukup mudah buat dipahami. Oke, meski berukuran mini, tapi DJI Flip ini nggak mengorbankan performanya. Drone ini dilengkapi dengan sensor CMOS 1/1,3 inci yang bisa menghasilkan foto 48 megapiksel, lengkap dengan format RAW yang cocok buat kalian yang mau memaksimalkan kualitas foto dan punya fleksibilitas lebih dalam proses pengeditan. Bahkan buat urusan videonya, drone ini bisa ngasilin dengan kualitas yang sangat baik. Drone ini sanggup merekam video di resolusi tertinggi 4K 60 fps yang udah mendukung dengan opsi profile warna D-Lock M 10-bit. Dan nggak usah khawatir buat kamu yang mau bikin konten video di sosmed. Di sini juga ada pilihan rasio video 9:16 dengan resolusi tertinggi di 2,7K 30 fps yang secara kualitas ini bisa sangat diandelin. Oh ya, di remote controlnya ini juga kalian bisa mengeksplor fitur-fiturnya dari DJI Flip ini. Buat bikin konten yang menarik, ada slow-mo, master shoot, quick shoot, hyperlapse, dan pano. Last but not least, baik foto ataupun video, buat kalian yang udah expert, ada mode pro yang berfungsi buat memaksimalkan hasil foto dan video dengan menyesuaikan settingan terbaiknya kayak ISO, shutter speed, dan EV. Terus gimana buat safety-nya? Takut nabrak? Dan jujur menurut saya pengalaman nerbangin drone ini juga jadi semakin nyaman dan aman karena drone ini udah dibekali dengan teknologi 3D Infrared Sensing System. Nah, kalau kalian perhatiin di bagian atas kameranya, di bagian sini, ini adalah sensor infrarednya guys. Posisinya langsung menghadap ke depan yang secara otomatis drone akan berhenti dan mendeteksi objek yang ada di depannya. Selain itu dengan fitur Obstacle Avoidance Action, ngebuat nerbangin drone ini jauh lebih mudah dan aman tentunya, karena mengurangi resiko kesalahan akibat nggak sengaja nabrak benda di depan drone. Terakhir, kalian juga bisa kontrol drone-nya lewat smartphone baik iOS ataupun Android dengan aplikasi yang udah terinstall tentunya di DJI Fly App. Secara keseluruhan tampilannya dan menu settingannya hampir sama kayak yang ada di RC2. Menariknya, kalian juga bisa ngasih perintah drone-nya lewat pesan suara. Dan DJI juga nggak hanya mikirin kualitas video atau fotonya aja yang bagus, tapi juga buat proses editingnya bener-bener dipikirin buat usernya. Ya, di menu setting Create, kalian juga bisa langsung edit hasil video kalian di sini. Menurut saya aplikasi editing bawahnya ini cukup lengkap ya. Mulai dari musik dan efek videonya juga udah ada semua di sini. Buat yang senang preset warna video juga banyak banget pilihannya. Nggak hanya itu, di sini juga ada banyak banget template video yang bisa kamu pakai atau sekedar buat jadiin referensi. Oke, sekarang mendingan kita lihat hasil foto dan video dari DJI Flip kayak yang berikut ini.
Buat daya tahan baterainya sendiri, untuk ukuran drone ringan kayak gini, menurut saya DJI Flip ini punya ketahanan baterai yang cukup unggul ya, yang bisa terbang selama 31 menit dengan sekali pengisian daya baterai. Tapi perlu dicatat ya, ketahanan baterai yang tersebut juga tergantung seberapa banyak fitur yang diaktifin. Selain faktor angin, semakin banyak fitur yang aktif atau yang lagi dipakai juga bakal berdampak pada ketahanannya. So guys, dibanderol dengan harga mulai dari 6 jutaan, menurut saya drone terbaru DJI Flip ini cocok banget buat kamu yang nyari drone mini dengan kualitas yang gak kaleng-kaleng. Dengan desain yang ringkas dan juga bobot yang ringan, drone ini menawarkan pengalaman penerbangan yang mudah dan menyenangkan. Bahkan drone ini juga bukan cuma bisa diterbangin sama yang udah berpengalaman aja, tapi juga cocok buat pemula. Last but not least, kualitas dari kameranya juga bisa banget diandelin buat bikin konten foto ataupun video yang berkualitas. Kalau menurut kalian gimana sama drone yang satu ini guys? Silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sekian buat video kali ini, saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.